Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Tendung Mudik bersama rekan kita Bapak Henry yang memiliki budidaya ikan lele. Bapak Henry, boleh kami mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Nah, membuka budidaya ikan lele ini apa yang memotivasi Bapak untuk membuka? Untuk sebagai pemula, untuk budidaya lele ini sangat menguntungkan, apalagi permintaan pasar yang cukup tinggi. Jadi untuk budidaya lele memang sangat menguntungkan sebagai kita sebagai pembudidaya. Jadi udah berapa lama Bapak memulai budidaya ikan lele ini? Kami membudidaya lele ini sekitar awal tahun 2024. Jenis ikan lele sendiri Kita memilih ikan lele sangkuriang yang ukurannya yang mudah dan cara pembesarannya pun cukup mudah. Jadi Pak Hen, apa saja persiapan Bapak sebelum untuk persiapan kolam untuk menabur benih, dan Bapak butuh biaya berapa untuk pembuatan kolam ini? Baik, untuk persiapan awal kita, pertama kita persiapan lahan. Setelah persiapan lahan kita mengkondisikan saluran air, dan juga untuk selanjutnya kita memasang kolam terpal. Sebelum kita mengisi air, kita akan mengecek kondisi pH air terlebih dahulu, dan ada beberapa obat yang akan kita masukkan ke kolamnya supaya pH air bisa sama dengan pH yang ada pada lele tersebut, supaya lelenya bisa aman. Kenapa Bapak pilih jenis kolam yang menggunakan terpal? Kenapa tidak yang permanen aja Pak? Apa kelebihan dari jenis kolam yang terpal ini Pak? Baik, untuk kolam terpal, kenapa kami pilih kolam terpal? Yang pertama, kolam terpal ini untuk cara pemasangannya pun cepat, dayaan lele pun lebih efisien, lelenya pun bisa besar lebih cepat dan hemat juga untuk lahan. Pengukuran pH airnya bagaimana ya Pak? Baik, untuk kami menggunakan ada alat untuk mengukur pH air sebelum penebaran benih. Kami akan mengukur pH air terlebih dahulu, contohnya seperti ini. Apabila pH air di bawah dari 7, maka belum siap kami taburkan. Seharusnya pH air lebih dari 7 baru benihnya siap ditaburkan. Kalau strategi pemasarannya apa? Baik, untuk strategi pemasarannya kita untuk sekarang sangat bagus, apalagi dari konsumennya, permintaan konsumennya cukup tinggi, dan juga sekarang ada program pemerintah yaitu MBK, maka kami salurkan ke dapur-dapur MBK yang ada di daerah sini. Tantangan yang Bapak hadapi selama mengurus ini apa Pak? Baik, untuk tantangannya kita dari faktor cuaca. Dari faktor cuaca itu sendiri memang agak kami khawatirkan, dari ibaratnya seperti hujan yang terlalu tinggi, curah hujan yang terlalu tinggi otomatis mempengaruhi pH air. Akibatnya lele di sini akan terserang penyakit dan bisa mengakibatkan kematian pada lele. Dari mana Bapak dapat sumber benihnya lele ini Pak? Untuk sumber lele benihnya kita datangkan dari 2 daerah. Ini pun kita pilih daerah yang memang sumber benihnya kita anggap lebih unggul dan sehat. Kalau dalam waktu
perjalanan yang jauh, kalau jauh pun kita pilih sumber bibitnya, nanti di perjalanan akan menyebabkan kematian juga. Makanya dari kita pilih yang tidak terlalu jauh agar sampai di sininya bibit lelenya selamat. Proses makannya dalam sehari berapa kali Bapak? Untuk pemberian pakan kita ada di 2 kali sehari. Untuk pagi kita sekitar jam 9 pagi. Tidak boleh terlalu pagi ya Bu, soalnya kalau kita berikan pakannya terlalu pagi kualitas air mungkin dingin, lele pun mungkin kurang untuk makan. Dan untuk jadwal yang kedua itu sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Jadi kalau malam lelenya untuk makannya memang lebih lahap dibandingkan pada siang hari. Jenis pakan yang diberikan apa Pak? Untuk jenis pakan, untuk ukuran lele yang seperti ini, kita ada di Profit ini 1 yang ini, Profit ini 1 yang kita pakai untuk ukuran lele yang untuk sekarang. Kalau untuk pada awal penaburannya kita ada PX 1000, ukurannya lebih kecil. Biaya keseluruhan dalam pembibitan ini sekitar berapa Pak, kalau boleh tahu? Itu sekitar 18 atau sampai 20 juta. Itu dari bibit, dari kolam terpalnya, dari obat-obatannya juga, itu sekitar 20 juta untuk total keseluruhan. Terima kasih atas Cara yang kami lakukan di tempat budidaya ikan lele milik Pak Henry Gustipal. Terima kasih.